Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin seluruhnya, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, mari kita berdoa semoga hujannya berhenti 40 menit, biar ngajinya suaranya tidak terganggu dengan suara gemericik hujan ya, karena suaranya hujannya cukup lumayan saingan sama suara sound system. Tapi insya Allah kalau memang tetap hujan ya kita minta agar suara hujannya nggak ganggu kuping kita. Ya agar fokusnya pengajian bisa betul-betul fokus dan kita bisa bersama-sama belajar. Ya Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, insyaallah malam hari ini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini saya mau ngasih satu ilmu yang insyaallah kalau paham ini, saya dan panjenengan bisa hidup dimanapun. Bisa hidup di manapun, bahkan di dalam air pun bisa, asal pakai oksigen. Maksudnya dalam segala keadaan insya Allah bisa hidup. Baik kena musibah segede apapun bisa hidup, tapi jangan minta musibah ya, jangan minta musibah. Dalam keadaan serut apapun bisa selamat, tapi jangan minta keruwetan. Ilmunya dari mana? Dari istri Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim dan dari Nabi Ismail alaihimussalam. Sepele. Judul ilmunya tawakal. Pasrah total. Pasrah total. Tawakal itu kira-kira gampang enggak, Bu? Hah? Susah ya? Nah, sebagian orang seringkali mengatakan tawakal itu pokoknya udah pasrah. Ya, pasrah begitu kan? Apa betul tawakal itu pasrah? Seperti yang dipahami banyak orang. Mari kita simak kisah Nabi Ibrahim berikut. Insya Allah dari kisah ini kita dapat banyak pelajaran. Pertama, Nabi Ibrahim waktu itu belum punya anak. Beliau berdoa dan doanya diabadikan oleh Al-Quran, yaitu Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karunialah aku keturunan yang soleh. Perlu diketahui yang namanya keturunan itu bukan cuman anak, bukan cuman cucu. Seringkali orang kalau doa minta keturunan membatasinya, bayangannya, pikirannya waktu minta keturunan cuman anak atau cucu. Ini salah. Yang dimaksud keturunan adalah anak, cucu, anaknya cucu, cucunya cucu, terus sampai hari kiamat. Itu semua keturunan kita. Jadi kalau minta turunan yang soleh, jangan cuma anaknya. Lah kalau anaknya soleh, cucunya salah kan repot. Ya. Makanya minta anak soleh, cucu soleh, cicit soleh, terus ke bawah soleh. Kalau bapak ibu doa seperti itu, kemudian setelah umur panjang sehat walafiat meninggal dunia, 3000 tahun kemudian ada salah seorang cucu ibu jadi wali besar, salah seorang cucu bapak jadi wali besar, bapak ibu dapat pahalanya. Kenapa? Yang mendoakan. Ya, yang mendoakan. Satu itu. Yang kedua, itu masih anak cucu panjenengan. Dan panjenengan betul-betul pengen punya. Pertanyaannya,
Mohon maaf ibu-ibu, saya mau nanya tapi pertanyaannya rodok tidak enak. Boleh? Ya boleh, tidak boleh, maksud boleh. Dulu waktu punya anak, KB enggak? Maksudnya KB itu bukan KB itu. Keluarga berencana, maksud saya di sini betul-betul merencanakan pengen punya anak soleh atau tidak? Sebentar, jawabannya semua pengen. Yang saya maksud begini, Mas, ya, saya pengen punya anak soleh, iya. Nanti malam kita wudhu, sholat sunnah dulu 20 rakaat. Kita baca doa dan zikir terus begitu. Biar anak kita soleh. Udah gitu belum? Pak, sudah Pak. Ekstrim, itu ekstrim. Udah jangan 20 rakaat, 2 rakaat sunnah Nabi, sunnatul zafaf itu kalau orang mau berhubungan dengan pasangannya disunahkan sholat sunnah 2 rakaat. Itu kalau manten baru itu kan begitu, sunahkan, pegang kepalanya, bacain doa, sholat sunnah dulu ya, wudhu, sholat sunnah, baru setelah itu hubungan dan baca doa. Sudah begitu belum? Belum. Biasanya loh ya, tiba-tiba terlambat alias telat. Cek, tes pack, positif. Bawa ke dokter, positif. Baru doa, mugi-mugi dados tiang soleh. Betul? Telat. Tapi lebih baik terlambat daripada telat gitu ya. Itu telat tapi belum telat. Tapi udah telat. Kenapa? Sebab dikatakan dalam hadis, kalau ketika proses tidak baca doa, setan diperintahkan ikut. Jadi pertanyaannya nanti kalau jadi anak, anaknya siapa? Campuran. Ya, anak campuran. Kenapa saya ngomong ini kaitannya apa? Begini loh. Nabi Ibrahim itu julukannya apa? Khalilullah. Khalilullah itu artinya apa? Yang sangat dicintai oleh Allah. Nabi Ibrahim berarti nabi yang biasa atau yang luar biasa? Luar biasa. Saya mau nanya, kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah bobot bibit beset, betul? Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kira-kira punya enggak 3 hal ini? Punya. Kira-kira bibitnya ini bibit yang sangat unggul atau unggul? Sangat unggul. Yang namanya udah bibitnya sangat unggul, bobotnya luar biasa, beliau masih doa Rabbi habli minas sholihin. Benar-benar minta, ya Allah, berilah aku anak keturunan yang soleh, masuk dalam kelompok orang soleh. Pertanyaan saya, kula lan panjenengan niku derajatnya pun di sisi Allah buh-buhan apa pun cetok? Buh-buhan kan? Terus minta anak solehnya tenanan apa? 1 hari berapa kali? Yang namanya tenanan itu 1 hari berapa kali? Oh, kita yang pangkatnya buh-buhan ini berapa kali minta? Loh, kan Nabi Ibrahim minta terus. Lah kok kita minta aja arasen. Ngucap minta anak soleh aja kok lisannya abot banget. Tapi kalau minta duit, Masya Allah, tergepol. Betul atau betul? Para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, nih renungkan nih. Doa minta anak soleh. Dikasih sama Allah, doa Nabi. Nabi itu kalau doa cespleng. Makanya di Al-Quran pakai fa' lil jawab. Rabbi habli minas sholihin. Langsung dijawab oleh Allah. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Artinya langsung dijawab, diberi anak yang sangat penyantun. Anak penyantun itu derajatnya tinggi loh. Santun itu di atasnya sabar. Dulu pernah saya terangkan, kalau sabar dijiwit sakit
diam ngempet nggak balas, itu namanya sabar. Tapi kalau penyantun itu bar dijiwit tambah ngambung, nah itu penyantun. Paham? Jadi habis disuntik dokternya tambah dikasih uang, terima kasih Pak Dokter. Habis dijiwit lah, orang dia suaminya tercinta tambah dirangkul, suamiku gitu ya, dengan sayang. Itu namanya santun. Nah, Nabi Ismail disifatkan sangat penyantun. Ya sangat penyantun. Dapat gak enak seperti apapun, bisa berterima kasih kepada yang menyakiti. Gampang atau susah? Susah kan ya? Nah, singkat cerita, baru dapat anak, sama Allah diperintahkan membawa anak tadi untuk pergi ke kota Mekah. Makkah saat itu wujudnya cuman dataran rendah, lembah. Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan, yang ada gunung, batu, dan padang Sahara. Bu, Pak, saya mau nanya Pak, Bapak kalau kira-kira ditinggal sendiri di tempat yang seperti itu mau enggak Pak? Sebelum saya nanya ibu-ibu, Bapak ini loh, di padang Sahara sendiri, nggak ada manusia, nggak ada kehidupan, tidak ada air di sana, mau enggak Pak? Itu judulnya dibunuh atau diberi kehidupan? Kalau kasarnya kan dibunuh halus, pembunuhan dengan darah dingin ya. Nah, sekarang Nabi Ibrahim diperintahkan Allah meletakkan anaknya yang masih bayi dan istrinya di tempat yang seperti itu. Padang Sahara, panas, nggak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada air. Judulnya hidup atau mati? Kira-kira ya ditinggal mati. Menurut logika, menurut akal. Ditaruh anak istri di situ. Ya, ditaruh di situ. Pergi Nabi Ibrahim jalan meninggalkan mereka. Istrinya manggil, "Pak, kenapa kami ditinggalkan di sini?" Cerita ini kita semua udah tahu ya. Dijawab, nggak dijawab. "Pak, kenapa kami ditinggalkan di sini?" Tidak menjawab. Gandeng istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang wanita yang sangat salihah. Ciri wanita yang salihah adalah mudengan. Paham Bu? Serba mudeng. Suaminya lagi duduk, misalnya hujan-hujan seperti ini. Subhanallah, doa kabul ya. Kabul enggak hujannya? Enggak ganggu suaranya. Pokoknya pas pengajian dongane macam-macam. Biar hajat-hajatnya terwujud. Kabul enggak? Kabul. Sing Fatihah cara jual hidayah di mana-mana Fatihah. Hadirin, nanti rampung minta yang jelas gitu. Oh, enggak. Tadi saya pesannya cuma 40 menit, jadi ceramahnya jangan lebih dari itu. Tadi kan pesanannya ke langit, mintanya 40 menit. Masalah pelayanan dari langit lebih, wallahu a'lam. Ini ustadznya neko-neko ya. Bentar. Apa yang terjadi? Sampai di mana tadi sananya? Mudengan. Hujan rintik-rintik, suami duduk, istri yang mudengan tidak disuruh datang langsung, "Pak, kopi atau teh?" Ini mudengan. Kalau yang nggak mudengan, yang ora dikongkon ya ora. Kira-kira ibu-ibu golongan yang mana? Yang mana Pak? Orang mudengan? Belas. Bu, kesaksian para suami Bu, tapi bukan ibu-ibu, karena kebanyakan kan mungkin istri-istrinya nggak ikut ke sini mungkin ya. Iya, kalau ibu-ibu kan suaminya nggak ikut ke sini juga gitu ya. Oh iya, katanya iya Pak, iya begitu aja. Ngendo. Ini dalam rumah tangga itu yang paling penting bukan cantik, bukan tampan, bukan kaya, bukan apa, mudengan, cuman itu kok. Tanya ke pengadilan agama. Proses perceraian itu 99,999% berkat boten mudengan.
Suami punya duit banyak, nggak mudeng sama istrinya. Boleh Bu ya? Istri lagi duduk melamun, suami nggak mudeng maksudnya. Ya padahal minta diputarkan jalan-jalan, nggak mudeng, ya kan? Nggak mudeng kan? Suami lagi istri lagi cemberut, ya istri lagi cemberut, suami yang nggak mudeng cara menghiburnya, nggak mudeng. Tapi ini istri Nabi Ibrahim alaihissalam mudengan, karena sangat mudeng, nggak nanya lagi, 2 kali nanya nggak dijawab, ya kan? Kenapa Pak kami ditinggal di sini? Nggak dijawab. Kenapa Pak kami ditinggal di sini? Nggak dijawab. Istri yang mudengan cari jawabannya. Cari jawabannya. Pak, disuruh Allah ya. Yang ketiga nggak nanya lagi, langsung statement. Pak, disuruh Allah kan? Suaminya menganggukkan kepala. Iya. Jawabannya apa? Ini istri yang mudengan. Silahkan pergi. Tinggalkan kami, jangan bingung, pasti kami diurusi sama Allah. Nggak usah bingung. Kira-kira Bu, kalau Bapak pamit mau cari nafkah 5 bulan, Ibu kira-kira begitu enggak? Tadi ini pangkatnya wanita yang sangat-sangat solihah. Kalau kita ini kan baru mencintai orang-orang yang seperti itu. Ngaku saja pangkat kita masih jauh. Nah, apa yang terjadi? Ditinggal Bu. Pak, coba direnungkan. Kira-kira Nabi Ibrahim itu bebannya kecil atau besar? Ringan atau berat? Berat atau super berat? Anak yang disayang, istri yang dicinta. Loh, kalau namanya ninggal istri itu macam-macam. Kalau istri yang getengkin ninggal tambah seneng. Seperti ceritanya suami istri gitu ya. Istrinya pamit, Pak, saya mau ke Surabaya, mau ada acara kondangan, mau berangkat ke Surabaya 3 hari. Oh Bu, silakan. Ibu kalau 3 hari nggak cocok, Bu, itu cuma kondangan kan nggak ada jalan-jalannya. 10 hari sekalian Bu, ini sangunya. Karena ojo mulih-mulih. Iya, ditinggal istri yang begitu tambah seneng. Ada juga istri yang ditinggal suami tambah seneng. Bu, saya mau pergi. Kemana Pak? Ke Lampung. Berapa hari? 5 hari. Capek Pak. Naik pesawatnya 1 hari, naik pesawat 1 hari, di sana 3 hari. Capek Pak. Udah Bapak 2 minggu aja sekalian. Senang-senang tuh banyak tempat wisata di sana, kunjungi Pak. Ya. Udah pokoknya jangan khawatir dengan ibu nyantai aja di sini aman Pak, tenang Pak gitu. Batinnya ibu tadi sang istri minggato. Gerneng omah mau ngomel, jalu aneh-angel, sing kopi, sego goreng, es teh, gitu. Ruat gitu. Tapi kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ninggal istri yang sangat dicintai, nggak gampang. Tahu namanya orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu dekat terasa jauh, apalagi jauh. Maksudnya dekat terasa jauh atau mau pisah. 1 meter itu rasanya jauh sekali. Seperti ceritanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasul ya, ketika Rasul pamit mau sholat malam. Istriku tercinta, boleh enggak aku mau sholat malam? Jawabannya apa? Suamiku tercinta, sungguh berpisah denganmu itu berat rasanya. Padahal di sampingnya. Berpisah denganmu itu berat rasanya. Tapi apa yang buat engkau bahagia, aku pun akan ikut bahagia. Silahkan sholat. Ini kan romantisme dalam keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berat hati Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di situ. Tapi ini perintah dari Allah Rabbul Alamin. Laksanakan perintah Allah. Jangan pakai logika, wah ini anak saya mati, ini istri saya mati. Jangan. Udah, kalau perintah Allah jalankan dengan yakin. Pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Pasti penyelesaiannya bagus. Karena itu perintah Allah. Ada satu rahasia di sini yang seringkali dilupakan umat Islam. Ya. Ini resep sukses dunia akhirat. Kalau saya buat buku kecil, saya seminarkan di hotel-hotel, cepat sugih sebetulnya saya. Cepat kaya. Ini ilmu nanti coba cari, mungkin nggak banyak yang ngupas. Saya dapatnya ilmu ini karena ngajar seperti ini, dapat ilmunya. Jadi saya nggak baca di buku karena ceramah.
Kemudian terlintas, maksudnya begini, maksudnya begini. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan anak dan istrinya tidak kemudian berlepas diri. Ini yang perlu digarisbawahi. Nabi Ibrahim menuju tempat yang tinggi, kemudian melihat kota Mekah, melihat anak dan istrinya, dari kejauhan angkat tangan, Rabbi inni askantu. Ya Allah, sungguh aku meletakkan anak cucuku di lembah yang tidak ada tumbuhan di sana, di tempat yang gersang. Ya Allah, ya Allah, jadikan hati manusia condong kepadanya, jadikan manusia dari tempat yang terpencil berbondong-bondong datang ke sana. Kirimkan buah-buahan ke tempat ini, kirimkan berbagai macam makanan ke tempat ini. Kurang lebih doa Nabi Ibrahim alaihissalam seperti itu. Ini kunci utama. Apa? Doa. Logikanya mati, menurut akal mati, miturut akal sengsara. Doanya Nabi Ibrahim gak masuk akal. Doanya tidak masuk akal. Gimana mau masuk akal? Lawang di tempat yang gak ada air, di tempat yang gak dikenal orang, di tempat yang orang gak mau mampir, di tempat yang gak ada rumah, di tempat yang gak ada masyarakat, di tempat yang rupanya itu cuma lembah, batu, gunung, pasir. Kok Nabi Ibrahim minta agar seluruh dunia mau datang ke situ? Masuk akal enggak ini? Enggak masuk akal, dinawar enggak masuk akal. Iya, karena enggak mungkin ada yang mau ke situ. Kenapa? Tidak ada air, enggak ada kehidupan. Tapi kalau udah berhubungan dengan Allah, tidak ada yang tidak masuk akal. Makanya kalau kita itu berhubungan dengan Allah, akal jangan diandalkan, dipakai, tapi jangan diandalkan. Yang diandalkan iman. Iman ditaruh di depan. Disitulah Nabi Ibrahim membuat dasar permohonan kepada Allah. Goalnya ada, tujuannya apa? Oh, kota Mekah ramai. Oh, kota Mekah kaya buah-buahan. Ya kan? Oh, kota Mekah kalau ada orang datang rindu kepadanya. Dijawab oleh Allah Ta'ala dengan kisah selanjutnya. Jadi orang kalau mau sukses harus punya apa istilah goal itu ya? Apa yang diinginkan? Targetnya apa itu? Harus ada. Saya umur 38 harus punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Ya Allah, padahal jual pisang goreng. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tapi hubungan ini bukan hubungan dengan pisang goreng. Hubungannya dengan zat yang maha menciptakan alam semesta. Jangan bingung kalau sekarang baru jualan pisang goreng. Langsung buat, ya Allah, ini. Udah gitu belum? Rugi enggak? Rugi. Ntar, nanti kalau udah saya ungkap semua, termasuk Pak Sony, ya, termasuk Bu Sony juga, ya Bu ya. Ya kalau Pak Sony disebut, Bu Sony nggak disebut, nanti kan Mary. Jadi setelah ngomong gitu sama Allah, tinggalkan tuh anak dan istri. Ini namanya bertanggung jawab. Bukan kemudian pasrah. Udah biar diurusin sama Allah, ditinggal nggak ada upaya. Ini bukan pasrah. Nabi Ibrahim pasrah itu setelah usaha maksimal. Saat itu bisanya usaha nyangoni anaknya air 1 geriba atau 1 botol, dan setelah itu pergi meninggalkan, dikasih sangu, doa dititipkan kepada yang maha kuasa. Usaha maksimalnya bisanya cuma itu, yaitu yang dia lakukan. Itu namanya apa? Pasrah. Pergi Nabi Ibrahim, istri ditinggal, air diminum, otomatis airnya habis. Yang menarik di sini Bu, Pak, hadirin semua pendengar Hidayah FM yang Anda berada, air habis. Ya, air itu air yang kita tahu yang namanya minuman itu kalau diminum kira-kira berkurang atau bertambah? Alhamdulillah, terbukti berkurang Pak.
Kalau diminum lagi kira-kira kurang atau tambah? Coba dibuktikan dulu. Biasanya kalau diminum memang kurang. Coba saya buktikan. Nanti kurang atau tambah coba ya. Alhamdulillah. Kalau di pengajian lain saya minum itu tambah. Coba nanti lihat kenyataannya gimana. Saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma mau nanya gitu ya. Air diminum kurang atau tambah? Kurang, gitu kan? Saya herannya di pengajian lain itu kalau saya minum sampai habis, itu kok tambah? Heran nggak saya itu? Alhamdulillah. Katanya orang kalau syukur ditambah sama Allah. Nggak tahu nanti tambahnya wujudnya apa. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Air habis. Habis. Bayi nangis. Kira-kira seorang ibu sendiri. Bayangkan Pak, ini sendiri bukan di mall. Sendiri bukan di rumah. Sendiri di rumah anak nangis, itu bingung. Tonggo banyak. Coba dibayangkan sendiri di rumahnya tengah hutan. Lebih sengsara. Sendiri di rumahnya di tengah padang Sahara, ada rumahnya, lebih sengsara lagi rasanya. Sendiri di tengah padang Sahara, enggak ada rumahnya, soyo mumet. Sendiri di tengah padang Sahara, enggak ada rumahnya, enggak ada manusia. Enggak ada air. Enggak ada pohon, enggak ada handphone, enggak ada teman. Pusing enggak, Bu? Nangis nih bayi yang dicari bertahun-tahun, ya nangis. Maka si ibu pasang target. Air. Alphard, Pak Sony. Misal gitu ya. Yang pengen punya mobil kan jangan nanggung-nanggung, pasang targetnya yang gede gitu kan ya. Apa-apa gitu ya. Air, ini targetnya air. Lah panjangan saya punya target apa? Haji 10 kali, misal. Umrah 100 kali. Misal, saya tuh cita-cita pengen setiap malam Jumat umrah, pengen. Ya, jadi nanti setiap malam Jumat di Masjid Nabawi, asik kan? Asik. Makanya jadwal pengajian di rumah saya kalau malam Jumat itu nggak ada, tanggalan itu hampir nggak pernah ngisi saya malam Jumat. Malam Jumat saya kosongkan. Salah satu cita-cita nanti entah tahun berapa tiap malam Jumat di Madinah. Wah asik, baca maulid di Masjid Nabawi, sholawatan di situ. Dari situ langsung ke Mekah umrah, ya. Selesai dari umrah balik Solo. Wah enak yang luar biasa itu. Kalau hidup begitu nikmat rasanya. Punya duit nikmati. Saya itu tertarik ada orang tuh yang nabung, hasil tabungannya berapa, kemudian dibuat jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa? Capek kerja ya pengen saya rasakan, Bib. Jadi hasil kerja saya pengen saya rasakan. Jadi saya tabung, ini khusus buat jalan-jalan. Badan yang capek kerja mau libur dengan jalan-jalan ke luar negeri. Saya juga pengen niru yang seperti itu, tapi jalan-jalan Mekah, Madinah kalau bisa seminggu sekali. Entah tahun berapa. Pasang dulu pokoknya. Apa yang diinginkan? Darurat, urusan nyawa, air. Ya, air. Langsung minta sama Allah, air ya Allah. Itu yang ada dalam benak istri Nabi Ibrahim. Nah kalau mau air ya cari. Jangan duduk Allahumma air. Bukan begitu. Allahumma air dalam hati, dalam lisan. Tapi tubuh cari air. Cari itu air. Gimana carinya? Ya otomatis cari manusia. Lawang jelas di situ nggak ada air. Logika cari manusia yang mungkin bawa air. Maka biar dapat manusia, cari dataran yang tinggi. Dari dataran tinggi bisa lihat sekeliling. Sehingga kalau ada manusia kelihatan. Maka larilah ke Bukit Sofa. Dataran tinggi. Lihat sekeliling. Nggak ada. Kembali ke Bukit Marwah. Lari ke Bukit Marwah. Sampai Marwah. Lihat juga tidak
ada. Bagi yang sudah pernah umroh atau haji pasti tahu, Safa Marwah tidak jauh. Berapa Tony? 400 meter. Kira-kira dari belokan Baki itu sampai ke sini paling ya, nggak jauh, paling sampai sini. Separuhnya jalan Solo Baru ini nggak ada, nggak jauh Safa Marwah itu. Logikanya kalau diinggok-inggok di Safa nggak ada, diinggok-inggok di Marwah nggak ada, tengok kanan tengok kiri di Safa nggak ada manusia, tengok kanan tengok kiri di Marwah nggak ada manusia, berarti di sekitar itu tidak mungkin ada manusia. Mestinya ya nggak ada orang deh. Nah, nasib kita mati. Gitu kan? Logikanya gitu enggak? Iya. Tapi judulnya cari air. Ya, cari air. Minta sama Allah. Air belum ketemu. Ya enggak berhenti. Ini yang namanya tawakal. Lain tawakal dengan yang ibu-ibu pelajari sama yang saya ajarkan. Namanya tawakal tuh kalau cari sampai ketemu, itu namanya tawakal. Arti tawakal menggantungkan hasil kepada Allah Ta'ala, tapi kerjanya gak berhenti. Itu namanya tawakal. Safa gak ketemu, Marwah gak ketemu, lari lagi ke Safa. Logikanya percuma, buang-buang tenaga. Tapi judulnya, siapa tahu tadi nggak kelihatan di sana, berpikir positif, husnuzon. Siapa tahu nanti akan ada orang di sana, lari ke Safa, nggak ada. Siapa tahu di Marwah ada orang, lari ke Marwah. Bisanya cuman Safa Marwah, ya Safa Marwah. Kalau lebih jauh bayi ditinggalkan, lebih berbahaya. Sambil lari Safa Marwah bisa mantau jabang bayi yang terus menangis. Karena minta sama Allah air. Allah air. Ya Allah air. Safa Marwah. Safa Marwah. Gak berhenti. Maka Allah yang menghentikan langkah sang ibu. Jadi mungkin selama ini kita memahaminya, ibu Nabi Ismail itu berhenti mencari, ya kan? 7 kali berhenti mencari karena dapat air. Coba diganti pemahamannya. Bukan berhenti mencari, dihentikan oleh Allah. Sampai 7 kali dihentikan oleh Allah. Langsung diberi yang dicari. Nih air. Carinya Safa Marwah. Kalau ketemu manusia di sana, itu akan membahayakan sang ibu dan anaknya. Belum tentu yang di Padang Sahara itu orang baik-baik. Bayangkan seorang wanita ketemu rombongan pria. Kira-kira bagaimana di Padang Sahara? Ya kalau prianya baik-baik. Kalau nggak baik-baik, repot atau nggak repot? Repot. Kalau toh ketemu, apakah minta air begitu saja? Enggak. Pasti ada barternya. Jual beli. Ini juga nggak gampang. Sama Allah Ta'ala tidak diberi air dari manusia, tapi langsung dikasih air tepat di hadapan sang anak yang lagi kehausan. Tidak jauh di sana, tidak jauh sana, rezekinya di depan mata. Bisa dipahami tidak nih? Air artesis itu yang dari dalam bumi berapa ratus meter Pak Sony biasanya? Di atas 100 meter ya? Sekitar berapa? 200-an ya? Yang jelas di atas 100 meter tuh. Kalau ngeburu air yang biar bagus ke dalam bumi, di atas 100 meter. Biayanya kurang lebih berapa? Saya pernah tanya, itu kurang lebih di atas 100 juta. Ini yang bagus tuh ya. Dengan peralatan itu kurang lebih di atas 100 juta biayanya. Ngeburnya berapa lama? Lama itu. Dan belum tentu dapat air. Gagal ya pindah tempat cari. Nah ini bagaimana Allah memunculkan air dari dasar bumi yang sangat dalam tanpa proses pengeburan, langsung muncul seketika tepat di kaki Nabi Ismail alaihi salam. Gimana caranya? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Mintanya air cuma sedikit, dikasih sama Allah air yang unlimited, gak ada batasnya.
tidak terhitung jumlahnya, sampai kapanpun juga bisa dinikmati oleh ibu tadi dan anaknya. Semakin menarik enggak ini? Ya. Ini kalau yang paham ilmu ini, insya Allah pulang dari sini besok, wah semangat kerjanya luar biasa. Mobil, pasang nih mobil pisang goreng, jual pisang goreng beli rumah, jual pisang goreng berangkat haji, jual pisang goreng pergi umroh, jual pisang goreng ini, langsung pasang goalnya apa yang diinginkan, targetnya apa, cita-citanya apa. Tapi usaha tanpa henti, hatinya pasrah kepada Allah, bukan kemudian Allahumma nganggur, dia minta rezeki. Yang seperti ini bertentangan dengan syariat. Ya, walaupun Allah Maha bisa ngasih rezeki ya. Tapi kalau mau hasilnya luar biasa, nih ikuti aturan syariat. Apa yang terjadi? Dapat air diperoleh. Begitu air ada, burung-burung pun berterbangan ke arah kota Mekah. Musafir lalu yang nggak pernah lewat itu jadi ngerti. Tuh di sana ada air, buktinya ada burung. Maka musafir pun mampir ke kota Mekah yang masih berupa lembah yang gersang tersebut. Musafir itu kemudian tahu ada air, sudah ada yang punya. Maka mereka mau ambil air, barter ngasih kambing. Mau ngambil air, barter ngasih gandum. Mau ngambil air, barter ngasih buah-buahan. Mau ngambil air, barter ngasih sayur mayur. Ibunya Nabi Ismail dan Nabi Ismail duduk manis, dikasih rezeki tanpa susah payah. Enak enggak? Kerjanya sama siapa? Allah. Udah paham? Bu, kalau tahu ilmu ini kira-kira masih bingung ngadepi hidup enggak? Hah? Insya Allah enggak bingung. Buat apa bingung? Ya buat apa bingung? Ini sebentar, ini belum selesai. Ini masih setengah matang nih. Masih setengah matang. Ya, saya lanjutkan dikit biar betul-betul bisa dipahami. Subhanallah, kota Mekah pun mulai terbentuk menjadi sebuah kota. Dan coba lihat sekarang di dunia ini, apakah ada tempat yang dikunjungi oleh manusia yang lebih banyak dari Mekah? Ada enggak? Tidak ada. Adakah pertemuan terbesar di dunia yang lebih besar dari pertemuan haji? Tidak ada. Dan saya mau nanya, kalau orang udah pergi haji, pulang kangen enggak sama Mekah? Yang udah haji kangen. Orang udah lihat Ka'bah itu jadi kangen. Dibuat kangen. Doanya Nabi Ibrahim yang ribuan tahun lalu sampai hari ini orang-orang yang penuh dosa seperti kita aja kangen pengen ke sana. Apalagi para wali. Betul enggak? Nah, saya nggak mau ngomong urusan akhiratnya. Malam hari ini kita mau ngomong urusan bisnis dulu. Ibu-ibu sering diomongi urusan akhiratnya kan udah sering ya. Tapi sekarang saya mau ngasih hikmah yang urusan duniawinya. Hikmah urusan duniawi. Jadi kalau panjenengan Joyo dalam bekerja apapun pekerjaannya, pengen sukses itu harus ada target. Targetnya harus ada. Tapi targetnya yang baik-baik. Saya pengen haji. Saya pengen umroh. Saya pengen beli mobil 5 buat jamaah pengajian. Boleh. Saya pengen beli rumah yang besar buat orang-orang yang nuntut ilmu. Saya pengen beli sawah yang besar yang hasilnya untuk bantu orang-orang yang nanti tidak mampu. Saya pengen targetnya ada. Sasarannya ada. Seringkali orang hidup susah karena nggak punya target. Dan seringkali targetnya hanya untuk diri sendiri. Pengen beli mobil buat dirinya sendiri. Orang lain nggak pernah naik. Betul nggak? Jarang orang naik. Nanti ada orang naik, kebanyakan aturan.
kena apa sedikit, protes. Wah, memang dasar begini, dasar begitu. Kosongkan dunia dari hati. Niatkan apa-apa itu untuk menyenangkan orang lain, orang banyak. Apapun yang kita miliki, nanti enak. Pasang targetnya. Kalau targetnya udah ada, mulai kerja. Apa yang bisa dijalankan? Mungkin Anda protes, akalnya protes. Jual kacang, masa bisa beli mobil mahal? Allah tuh tidak butuh dengan pekerjaan kita untuk memberi rezeki. Paham tak? Mau memberi kita mobil, memberi kita rumah, memberi kita uang 1 miliar, 2 miliar, Allah tidak lihat pekerjaan kita. Tidak. Yang dilihat Allah kesungguhan di dalam meminta dan berusaha. Selebihnya biar langit yang bekerja. Ya, selebihnya biar langit yang bekerja. Contoh, Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang tukang tambal ban yang berangkat haji? Belum. Ini kisah nyata dari Jalan Solo Sragen. Seorang mubaligh menyampaikan dalam sebuah ceramahnya, dan mubaligh ini telah bertemu langsung dengan yang berangkat haji ini. Seorang bapak-bapak pengen berangkat haji tapi kerjanya nambal ban. Kira-kira kalau hasil nambal ban buat makan sehari-hari cukup enggak? Tergantung ban bocor. Kan gitu. Artinya rezekinya juga wallahu a'lam. Pas-pasan atau kembang kempis dia tidak ngerti. Tapi pasang goal dia, saya mau berangkat haji ya Allah bersama istri saya. Setiap habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, berbuat bid'ah. Kenapa? Membuat zikir yang gak diajarkan Nabi. Katanya bid'ah, tapi ini bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setiap habis sholat mengucapkan talbiyah, merasakan saya terima panggilanmu ya Allah. Bayangkan dia berangkat haji setiap habis sholat. Aduh, hati rasanya digemet-gemet ya. Begitu dia. Subhanallah, setelah sekian lama istiqomah, nambal ban, labbaik Allahumma labbaik, nambal ban, labbaik Allahumma labbaik. Orang lain ngomong iki ngimpi. Ini mimpi, ini bapak ini mimpi. Apa bisa dia pergi haji? Dulur ya orang yang sing sugih, konco ya padha wae tukang tambal ban, relasi enggak punya. Secara logika enggak mungkin beli motor, apalagi pergi haji. Subhanallah, sekitar malam, tengah malam, tok tok tok, Assalamualaikum, tok tok tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sama ngantuk-ngantuk. Pak, minta tolong Pak, dari ujung sana tukang tambal ban saya ketok, tidak ada yang mau nambal, bilangnya besok. Ini mobil saya bocor Pak, 4-4-nya kempes bannya. Bapak minta tolong ditambal ya Pak ya. Oh iya, saya bantu, jangan khawatir. Tambal 4. Ban depan bocor, ban belakang juga bocor. Selesai nambal, tanya ini, berapa Pak? 20.000, satu ban 5.000 rupiah. Buka dompet, cari uang puluhan ribu, nggak ada. Yang ada uangnya semua ratusan ribu. Diambil 100.000, diserahkan kepada tukang tambal ban. Ini Pak, tukang tambal ban yang jawab, mohon maaf Pak, saya nggak punya kembalian. Saya nggak punya kembalian. Maka bapak ini yang punya mobil ngomong, lah gimana Pak? Saya nggak punya uang receh. Ya, saya nggak punya uang receh. Gimana ini Pak? Tukang tambal bannya ngomong, ya udah Pak, kalau gitu silahkan dibawa dulu aja uangnya. Nanti kalau bapak kapan-kapan lewat sini, pas bawa duit dibayar. Kalau enggak ya nggak usah, nggak apa-apa. Oh gitu Pak ya? Iya, terima kasih Pak. Gimana ini? Labbaik Allahumma labbaik. Tambah tekor ya. Tekor ini. Tekor. Cuman ini orang yang kerjanya sama Allah lain. Matematikanya 1 tambah 1 5.000.
Matematika kita tuh jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu matematikanya orang-orang yang nggak bener. Matematikanya orang yang bener 2 tambah 2 10.000. Ini bener nih. Kok bisa 2 tambah 2 10.000? Ya kan? Oh, ceritanya panjang. Islam tuh begitu, dilipat gandakan, ya kan? 1 kali kita beramal, lipat gandakan 10 kali lipat. Lipat gandakan 700 kali lipat. Nih Bapak amal 20.000 dihutangkan. Terus malam-malam 1 bulan mobil itu nggak lewat, 2 bulan nggak mampir, bulan ketiga setelah penambalan ban berhenti sebuah mobil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak ingat saya? Siapa ya? Yang malam-malam Bapak nampak. Oh iya, ada apa Pak? Mau bayar hutang. Ini Pak 20.000. Ya, ini 20.000 biaya nambal ban dulu. Oh, terima kasih banyak, Pak. Bapak tuh pengen apa, Bapak? Punya keinginan apa kira-kira Bapak? Saya tuh pengen cuma 1, ngobrol-ngobrol gitu ya. Pengen cuma 1. Pengen apa? Pengen bisa haji sama istri. Oh gitu Pak, iya. Kabul Pak. Masuk mobil, buka kentas, kasih duit cash. Nih, berangkat haji. Kaget nih si Bapak. Ibu-ibu kaget juga enggak? Iya. Ternyata malam hari itu, kalau bannya tidak ditambal, tidak bisa sampai ke lokasi esok hari dengan tepat. Padahal besok hari mau mengajukan tender. Kalau sampai terlambat ngajukan aja enggak, apalagi goal tidak mungkin. Ternyata berkat ditambal Bapak ini sampai ke kota tujuan tepat waktu, ngajukan tender diajukan, ternyata goal. Tendernya menang. Dia menang tender, 3 bulan kemudian baru cair dananya. Nah, dia itu pengen ngasih hadiah Bapak. Pak, berkat Bapak tambal ban saya bisa menang tender Pak. Maka Bapak haji. Loh, ini kalau Allah yang udah kerja, langit yang bekerja, gampang. Besok jual pisang goreng ya? Iya. Jangan bingung urusan mau haji mau ini, udah tinggal ngomong sama Allah. Tapi kerjanya yang benar Pak. Benar. Semangat kerja, selebihnya urusan Allah. Allah Maha Adil. Allah Maha Kaya, Allah Maha Mengayakan. Yang bisa buat kita kaya bukan pekerjaan. Yang bisa buat kita kaya bukan penghasilan. Yang bisa buat kita kaya hanya Allah Rabbul Alamin, Al-Ghani wal Mughni. Sampai di sini udah jelas? Udah semangat cari duit belum? Wah, kalau saya super semangat. Golek duit ya. Buat yang baik, baik-baik. Pengen ini, dan pengen ini. Alhamdulillah 45 menit lebih, kurang lebih udah 50 menit saya ngomong. Tadi saya bicara jam 20.40 menit. Jam saya ya, bukan jamnya masjid ini. Kalau jamnya masjid ini sama jam saya terpaut 1 menit. Itu 29, saya 9.30. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada yang mau nanya enggak ini? Seputar masalah ini udah jelas belum? Udah. Kira-kira dapat cerita seperti ini, ada hikmah yang bisa dipetik enggak? Ada. Ini hikmah korban yang begini udah sering dikupas belum? Belum. Jadi kalau orang bahas korban, ini dulu yang dibahas. Nanti baru kelanjutannya. Iya. Kelanjutannya ya sama. Urusannya itu pasrah semua. Urusannya Pak? Pasrah. Pasrah itu artinya berjuang tanpa henti. Kalau nggak percaya itu ada seorang sahabat parkir onta di depan masjid. Dia bilang, saya tawakal dah, mau hilang-hilang, diambil orang terserah. Rasul ngomong, kira tawakal. Dikunci dulu baru tawakal. Enggak dikunci, parkir sembarangan, tawakal. Gerilang gelolo kok hilang. Mumet itu bukan tawakal. Orang tawakal itu betul-betul syariat dijalankan. Setelah itu apa yang terjadi enggak buat bingung. Itu namanya tawakal. Persis seperti istrinya Nabi Ibrahim. Udah pasrah dengan ketentuan Allah, apapun yang terjadi nggak bingung, nggak stres, nggak teriak-teriak, suamiku gara-gara kamu tinggal di sini, coba lihat nih anak nangis nggak ada air, nggak gitu. Jalan cari, ya jalan cari istri yang begini yang menjadi idaman setiap pria, betul ya Pak ya?
Bu, suami yang begitu juga idaman kaum ibu ya. Dongake bojone, dongake anake ya. Suami sekarang kira-kira doakan enggak, Bu? Insyaallah doakan ya. Yang doakan. Doanya suami-suami itu ada, Bu? Ya Allah, lembutkanlah hati para istri. Kelanjutannya terjemahkan sendiri. Sudah jelas semuanya? Alhamdulillah. Ada yang mau nanya? Dari kanan dulu coba. Bentar, yang kanan dulu ya. Maju aja, biar mic-nya nyampe. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, nama saya Ahmad dari Ya. Jaten. Saya ingin bertanya, Habib. Kita kan dalam berusaha kan diwajibkan bersungguh-sungguh. Lalu ternyata hasil yang diberikan oleh Allah itu tidak seperti yang kita harapkan. Lalu kita mengeluh, apakah kita boleh melakukan hal seperti itu? Misalnya menyalahkan Allah gitu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri Nabi Ibrahim berdoa. Nabi Ibrahim berdoa. Mereka berusaha. Usahanya itu sungguh-sungguh apa? Sampai mendapatkan yang diinginkan. Itu namanya sungguh-sungguh. Belum dapat kok kemudian nyerah. Itu namanya bukan sungguh. Makanya istri Nabi Ibrahim bukan 2 kali mandek, 3 kali mandek, dimandekkan sama Allah. Ada seorang suami istri ini bener nih, sepupu saya. Tahun nggak punya anak, 2 tahun nggak punya anak, 3 tahun nggak punya anak. Keliling dokter seluruh Indonesia plus luar negeri, nggak punya anak. Kemudian saya sarankan dan juga disarankan beberapa saudara saya, cari dokter di Karanganyar, itu ada dokter langganan saya, insya Allah jadi jodohnya. Ini setelah 17 tahun, ya. Setelah 17 tahun saya ngasih saran, udah lama. Ketika tahun yang ke-17 itu baru kemudian tertarik didengarkan. Sampai ke situ lapor sama dokternya, dokter, ya ini saya pengen punya anak, istri saya udah begini. Semua ilmu kedokteran udah diterapkan, hasilnya 0. Hasilnya 0. Ini hasil cek di dokter ini hasil cek dokter ini, hasil cek dokter ini. Dokternya ngomong, "Lah, panjenengan udah semua udah dijalankan." Ya, tapi ya semua kuasa Allah, enggak tahu ya. Coba kita pakai obat biasa, cara yang biasa saja, coba. Subhanallah, dijalankan cuma berapa bulan hamil. Dan sekarang anaknya udah umur 1 tahun lebih. Ayo. Ini namanya doa. Doa itu bukan berarti doa saya nggak dikabulkan sama Allah. Nyatanya begini. Loh, kok ngerti itu hasilnya? Ini sudah menghakimi sendiri ini. Jangan apa yang kita lihat di depan. 1 menit kemudian, 1 hari kemudian, 7 hari kemudian itu dianggap hasil. Kalau apa yang udah kita inginkan dapat, itu hasil minimal. Yakinlah seperti itu. Kalau belum, usaha terus. Mentalnya demikian. Ini saya dapat 1 kalimat yang bagus, cuman bahasa Inggris, sedangkan bahasa Inggris saya kan nggak bagus. Pokoknya saya baca asal-asalan ya. Kalau salah mohon dimaafkan. Dear God. Wah, ini kan kalau orang tulis kepada kekasihku siapa, ini kan ya dear God, duhai Tuhan gitu ya. Ya Allah, I believe that your plans are better than my dreams. Wah, keren juga ya. Kalau ceramah pakai bahasa Inggris itu keren juga kelihatannya ya. Saya yakin rencanamu lebih baik daripada impianku. Rencanamu lebih baik daripada impianku. And you always give everything which better than I think. Dan kamu selalu, saya yakin kamu selalu memberikan segala sesuatu lebih baik dari apa yang saya pikirkan. Jadi minimal hasil itu minimal sama dengan yang kita inginkan. Minimal. Dan setelah itu ada yang di luar itu jauh lebih banyak. Kalau baru dapat hasil sedikit dan kita katakan, wah ini Tuhan ternyata ngabulkan seperti ini, Allah ngabulkan seperti ini. Enggak, itu cuma bagian kecil dari pengabulan. Masih banyak contoh tadi kita doa seperti ini ya. Subhanallah, akan berhenti dah hujannya. Berhenti. Ini bagian kecil, masih banyak lagi yang kita doa dalam hati untuk urusan-urusan yang banyak. Ya, jangan takut minta sama Allah dan jangan tergesa-gesa memutuskan kalau itu tidak
dikabulkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini ada SMS dari Demak. Ya, dari Demak nanya begini. Assalamualaikum Bib, bagaimana cara menentukan doa bahwa doa itu baik dan layak bagi kita? Dari Demak. Baik dan layak bagi kita. Ya kalau kita mau tahu ini baik bagi kita apa enggak, layak buat kita apa enggak. Saya kalau punya mobil kira-kira baik buat saya apa enggak ya? Saya kalau punya motor kira-kira baik buat saya apa enggak? Gitu kan? Caranya gampang. Ya pasang niat yang baik terhadap apa yang kita minta, dan yang kita minta baik, enggak melanggar syariat. Pengen punya rumah, jangan ngomong, wah nanti saya kalau dikasih rumah belum tentu baik buat saya, Bib. Jangan begitu. Ya Allah, saya pengen punya rumah agar bisa buat pengajian, agar bisa terima tamu. Kalau ada teman dari luar kota datang, nggak bingung cari tempat untuk tinggal. Ya Allah, tolong. Udah, itu mesti baik buat Anda. Karena sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi doakan permohonan. Maka jadikan permohonan kita itu sesuai dengan apa yang diperintahkan sama Allah. Kalau udah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, syariatnya kita yakini itu terbaik untuk kita. Cuman gitu, simple, sederhana. Nah, ada yang lain mau nanya? Kanan dulu, silakan. Kalau bisa maju ke depan, nggak apa-apa. Melipir gitu, biar suaranya didengar sama teman-teman yang ada di rumah. Maju aja jalan ke depan, kalau perlu saya ditabrak. Artinya kebut sedikit gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marianto dari Sukoharjo. Begini Bib, saya seorang pedagang, dan pada waktu itu ada seorang membeli dan memesan dagangan saya. Dan waktu itu terus saya sudah bikinin itu dagangan jualan saya sudah saya buat, dan akhirnya hari itu dia entah lupa atau entah gimana dia nggak mengambil dagangan itu. Dan sampai sehari berikutnya saya tungguin orang itu nggak datang. Nah, akhirnya saya punya niatan, ini uang sudah dia titip ke saya. Nah, saya punya niatan, ini kalau sudah saya setahun dia nggak ketemu lagi dengan saya kan niatan diinfakkan gitu, Bib. Gimana itu, Bib? Ya, niat diinfakkan untuk orang tersebut boleh. Cuman kalau suatu saat ketemu orang itu, ya, kemudian dia katakan, Pak, ini uangnya udah saya infakkan, Bapak mau ditarik kembali atau biar jadi infak? Kalau dia bilang, saya mau tarik kembali, Anda wajib membayarnya. Nanti infaknya jadi pahala Anda. Selesai. Ya, gampang loh. Karena muslim harus tanggung jawab. Memang syariat gitu ngaturnya. Ini ada cerita di Pasar Kliwon dulu, pernah ada seorang bapak, dulu ya, tempo dulu, naik bis malam. Pulang itu di bis malam nemu uang 1 kresek. Puluhan juta dulu puluhan juta ya. Dia lapor sama yang punya bis, saya menemukan uang. Jumlah dirahasiakan ya, karena nanti semua ngaku-ngaku. Kalau ada yang nemu ngomong ke saya, dan dia lapor ke polisi, Pak, kalau ada yang kehilangan barang ada di saya. Diumumkan di radio. Ya, siapa yang naik bis ini kehilangan barang harap menghubungi ini. Setahun ditunggu, gak ada yang datang. Setahun. Selesai kan? Pikir nih uang diapakan? Akhirnya dibelikan beras. Selesai dibelikan beras, dibagi-bagikan kepada masyarakat. Gak lama setelah diberikan beras, dibagi-bagikan pada masyarakat, datang ke satu orang. Bapak yang nemu uang itu, Bu. Jumlahnya sekian, iya. Itu uang saya, Pak, mau saya bagi. Kok lagi teko saiki gue. Ya, kok baru sekarang. Ya akhirnya diganti. Bapaknya menuntut itu uang saya butuhkan, Pak, saya tidak bisa. Mau sedekah belum waktunya saya sedekah ini. Wah ini ya sudah, akhirnya diganti. Carikan uang diganti, dibayarkan. Paham ya? Memang harusnya seperti itu. Makanya kita kalau di jalan ada uang 50.000 jangan diambil. Biarkan saja. Karena bisa jadi yang uangnya jatuh itu akan kembali menelusuri.
Ya kan kembali menelusuri. Kalau ditelusuri dia diambil orang kan repot. Itu yang di jalanan kita temukan bukan hak kita. Yang boleh diambil di jalanan itu makanan. Kalau uang insya Allah nggak bosok. Kalau makanan kan bisa bosok. Kalau dapat makanan di jalan, ya sudah lama nggak ada orang diambil, dimakan atau diserahkan orang lain tidak jadi masalah. Ini fikihnya seperti ini. Luqatah itu. Islam tuh ngatur gitu. Itu kalau dijalankan betul syariat ya, aman tuh. Orang kalau kehilangan barang tidak takut hilang. Kenapa? Yang nemu juga ngumumkan. Sekarang nemu ada yang ngumumkan tidak kira-kira? Ojo nosing ruh. Ya kan? Beda sudah syariatnya jauh berbeda. Bisa dipahami? Ibu-ibu silakan. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Habib. Ya. Masalah anak yang soleh-soleha. Apa ada doa khusus yang buat mereka? Terutama sekarang ini kan anak-anak remaja yang kita takutkan itu ke narkoba, apa segala hal-hal yang macam itu. Itu mungkin ada solusinya untuk apa? Doa-doa khusus yang bisa mengenai persis untuk anak-anak kita gitu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama enggak ketemu. Alhamdulillah. Doa khusus. Nomor 1 doa yang ada di Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Habis sholat jangan pernah ditinggalkan. Langit runtuh, tsunami terjadi, doa ini jangan ditinggalkan. Rabbana itu apa namanya? Caranya saya ngasih tekanan ya. Diibaratkan langit runtuh, tsunami di depan mata, kita lagi doa ini jangan ditinggalkan. Karena ini doa yang sangat penting. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Kalimat qurrata ayun itu kalau diterjemahkan susah. Qurrata ayun itu sesuatu yang kalau kita lihat hati kita tentrem, seneng, enak, nyaman. Gimana kalau seorang istri punya suami dipandang hati tentrem, enak, nyaman? Seorang suami punya istri begitu, seorang istri punya suami begitu, seorang ayah lihat anak keturunannya seperti itu. Kira-kira senang enggak, Bu? Senang kan? Nah ini yang seringkali disawang nganyelke. Ya. Dilihat megelke. Yang sering dikeluhkan saya tuh kalau lihat suami saya kok ya semono kuwi. Anak saya itu kok sambat anak. Nah, yang paling penting doanya dulu. Rabbana hablana, doa ini jangan sampai ditinggalkan. Rabbi habli minas sholihin. Jadi doa-doa dari Al-Qur'an. Plus nanti doa-doa yang ada dari para rasul, dari para aulia wassolihin. Dan yang penting selain doa, usahanya. Ya, usahanya. Nabi Ibrahim doa, ya kan? Istrinya doa, tapi usahanya ada. Nah kalau cuma doa nggak ada usaha kan repot. Langit kerjanya nunggu dari bawah. Nabi Musa itu sama Allah diperintahkan pukulkan tongkatmu ke lautan. Pukulkan, harus ada kerjanya. Siti Maryam disuruh menggoyang batang korma. Padahal batang korma itu seperti kelapa. Digoyang apa kelapanya jatuh? Apa gerak kalau yang goyang wanita? Ya enggak gerak. Tapi ketika digoyang, Allah yang membuat buah korma itu berjatuhan. Enggak gerak itu pohon kormanya, tapi buahnya berjatuhan. Karena apa? Karena udah mau digerakkan Allah yang bekerja. Nah, kita sama anak juga gitu. Doa jalan, ikhtiarnya ada. Ikhtiarnya apa? Ya dididik. Ya, anak itu dididik, dikasih lingkungan yang baik. Lah kalau anak dikasih lingkungan televisi kan repot. Man syekhoh, siapa gurunya? Mursyidnya siapa? TV. Siapa gurunya? Ipin dan Upin. Siapa gurunya? Apa itu anak zaman sekarang? Kalau dulu Superman, Batman, sekarang udah bukan Superman, Batman. Saya nggak ngikutin. Apa itu? Hah? Bangkok udah kelewat. Hah? Naruto. Macam-macam itu kan film di TV itu ya. Film di TV.
Belum lagi nanti syekhnya siapa lagi, mursyidnya siapa? Yang dangdutan, yang acara ini, yang acara itu, anak lebih hafal dari orang tuanya. Lah dikasih lingkungan yang seperti itu kok mau anaknya jadi gezah, itu ya kira-kira logikanya sama syariatnya pas enggak? Syariatnya enggak jalan, logika juga macet. Jadi dari logika enggak ketemu, syariat juga enggak ketemu. Nah kita sesuaikan dulu, dididik itu anak, terutama apa yang dipandang dan apa yang didengar. Makanya kita itu kalau preman, depan anak jadi wali lah. Kita preman, tapi depan anak pura-pura jadi wali. Ya, bukan munafik demi didik anak. Sini bapaknya gelem sholat keset misalnya ya. Keset nggak mau sholat si bapaknya, tapi dia pengen anaknya sholat, pakai sarung, baju takwa, kopiahan, ayo sholat subuh. Padahal yang gugah nggak sholat ini. Terus rodo edan tidak apa-apa gitu ya. Terus aku ora sholat, penting anakku sholat, kan mending ini, mendingan ya. Maksud saya kalau waktu didik anak ya kita tampilkan kita yang terbaik, meskipun kita belum sebaik itu. Pokoknya biar kelihatan bagus gitu. Apa yang dipandang pas, yang dipandang pas. Jangan sekarang kemudian anak karo bapak dum-duman rokok, nggak ada ajinya bapaknya kan, wibawanya nggak ada. Nak punya rokok kan nak? Maunya rokok apa pak? Itu gimana mau ada apa namanya? Ada wibawa seorang ayah, nggak ada wibawanya. Maka perlu ada batasan. Orang Jawa top dalam didik anak. Udah kalau mau didik anak, lihat orang Jawa. Cukup dari bahasanya udah terdidik anak. Betul tak? Begitu ngomong jangkar didik, kurang ajar kamu. Gak boleh. Ngomong sama orang tua tuh harus halus. Istri ngomong kepada suami. Coba lihat orang Jawa yang dulu. Ada istri ngomong suami jangkar? Gak ada. Monggo pak, didahar pak. Ya bu, gosek, dilit. Suaminya. Istrinya, ujane pun nopo pak. Saya 2011 masih denger begitu. Anak muda nih. Anak muda. Suami istri itu suaminya ya ngomong biasa kasar gitu ya. Bahasanya ngopo. Istrinya itu halus gitu ya. Jadi saya lihat, ini dari ngomongnya aja asik ini. Ya ngomongnya aja asik. Nah sekarang bapak sama anak bentak-bentakan. Bahasanya itu ngoko ketemu ngoko kan repot. Bisa dipahami ya?